Mohon untuk memberikan jalan kepada tuan guru kita untuk masuk ke dalam masjid. Sekali lagi kepada bapak-bapak yang berada di kiri masjid ini untuk memberikan jalan kepada tuan guru kita bersama timnya untuk masuk ke dalam masjid. Terima kasih. Aman. Ada sana bang, jangan kasih jarak, jangan mau dulu tolong. Ada sana bang, bukan ada. Tolong jangan ada yang live bang, tolong jangan ada yang live. Bang, tolong jangan ada yang upload. Jangan ada yang upload. Jangan live dulu bang, tolong. Jadi matikan. Tolong bang, mohon pada jamaah. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus beserta seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlasiyah. Selanjutnya Al-Mukarram Ustadz Ja'far Hasibuan, sahabat kami, guru kami. Mudah-mudahan anak cucu kita menjadi penghafal Quran dan qari seperti beliau. Judul kita subuh ini adalah peran pemuda dalam meningkatkan ekonomi umat. Pemuda itu bahasa Arabnya syabab. Syabab itu batas usia 50 tahun. Itu masih disebut syabab. Ini kabar gembira bagi bapak-bapak yang 49 tahun 11 bulan. Masih muda. Jadi nanti kalau pulang ke rumah, sampaikan ke ibu itu di rumah, kata Ustadz tuh aku masih muda lagi. Walaupun kau bilang aku udah bawa tanah, masih muda. Saya 43 tahun, maka itu masih masuk syabab. Maka dalam hadis Nabi dikatakan, la tazulu qadama 'abdin, kaki anak Adam tidak akan bergerak. Artinya kita ini nanti akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di soal banyak pertanyaan. Bapak Ibu hafal semua ayatnya. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Banyak pertanyaan yang akan ditanya. Tapi di antara pertanyaan yang dibocorkan Nabi Muhammad SAW adalah an syabab, an syababihi fima afnah. Masa muda kau habiskan di mana saja. Alhamdulillah Masjid Jami Al-Ikhlasiyah, Jalan Stasiun nomor 75A, Desa Lalang, Kecamatan Sunggal, bisa menjawab. Masa muda kau habiskan kemana saja? Masa muda ku habiskan subuh mendengarkan tausiah. Ini subuh yang paling berat. Kenapa? Malam tadi ujian Madrid. Oleh sebab itu maka subuh-subuh bisa hadir pengajian, dan yang hadir itu pula anak-anak muda. Sampai ke masjid ini saya baru tahu judul kajiannya adalah peran anak muda, dan saya tengok wajah-wajahnya memang anak-anak muda. Oleh sebab itu nanti kalau ada acara-acara mesti begitu, anak muda, peran anak muda, dialog anak muda.
Yang tua-tua itu tak usah diurus lagi. Serahkannya pada malaikat maut. Muda itu sebetulnya umur atau semangat? Semangat. Makanya kalau ada orang tua semangatnya muda, dia masuk anak muda. Yang tersinggung tadi berarti udah tua. Kalau ada orang tua semangat muda, dia masuk golongan anak muda. Kalau ada anak muda, ingatan hilang-hilang timbul, sembahyang tidak, bawaan mau mati. Baguslah kalian masuk panti jompo, gak usah masuk remaja masjid. Karena semangat itulah yang membuat Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 itu bukan isinya anak muda semua, banyak orang-orang tua di situ, tapi karena semangatnya. Saya selalu diajak oleh anak-anak muda naik sepeda, goes, ada juga yang ngajak naik motor, biker subuhan. Kalau saya tengok, saya sudah tua, 43 tahun, lebih 40, tapi mereka mengajak itu mungkin ditengoknya semangatnya. Jadi definisi pemuda itu di bawah 50 tahun. Definisi pemuda itu semangatnya masih muda. Jadi siapa yang subuh ini di bawah 50 tahun atau di atas 50 tahun tapi semangatnya masih ada, maka dia masih golongan pemuda, masuk dalam judul ini. Adapun dia sudah tua, maka jangan bersedih berkecil hati, karena orang tua juga punya anak-anak muda, dia bawa semangat ini pulang. Karena di antara pertanyaan yang akan ditanya nanti di akhirat, tak ada malaikat nanti bertanya, kau dulu waktu mati pernah golongan A, B, C, D, 4A, 4E tadi. Tak pernah ditanya malaikat, dulu kau sebelum mati sempat jadi jabatan pegawai, kepala dinas, kepala kantor, kepala badan, gubernur, bupati, wali kota. Yang ditanya itu adalah amanahnya. Jabatannya tak ditanya, menjadi anggota dewan, menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi gubernur, wali kota, bupati, camat, kades, kadus, lurah, itu ditanya amanahnya, jabatannya. Oleh sebab itu kasihan sekali, jabatannya cuma sebentar, tapi hisabnya sangat lama. Kita doakan mudah-mudahan pejabat itu diberikan Allah amanah, insya Allah. Nah, setelah kita bahas anak muda, dalam Quran itu ada satu surat cerita tentang anak muda, selalu dibaca malam Jumat. Siapa yang membaca surat ini malam Jumat, diberikan Allah cahaya sampai Jumat berikutnya. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang membaca surat Al-Kahfi lailatul Jumat, malam Jumat, Allah min nur, Allah berikan dia cahaya terang sampai ke Jumat berikutnya. Lalu anak-anak muda terinspirasi dengan pemuda Ashabul Kahfi, dibuatnya lah kelompok remaja Ashabul Kahfi. Sampai setahun kepengurusan tak ada kegiatan, yang diambil tidurnya aja. Ashabul Kahfi itu adalah model anak muda, tapi bertentangan dengan kekuasaan rajanya zalim. Daripada kita hidup bersama raja zalim, lebih baik kita pergi, mereka mengungsi ke gua, sampai di gua itu tidur salasami'atin wasdadu tis'a, 309 tahun. Mengapa disebutkan Allah 300 lebih 9? Karena kalau dihitung menurut Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, 300 tahun. Tapi kalau dihitung menurut Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, 309 tahun. Saya bilang sekali lagi, kalau diikut menurut urutan kalender Qamariyah 309 tahun. Tapi kalau menurut hitungan Syamsiah 300 tahun. Kenapa begitu? Karena dalam satu tahun Januari Februari dihitung dengan Muharram Safar itu kurang 11 hari dalam setahun. Maka dalam 300 tahun berlebih 9 tahun. Makanya siapa yang hari ini coba itu. Saya kalau menurut hitungan bulan Qamariyah Muharram Safar umurnya 45. Tapi kalau menurut Syamsiah 43. Tapi kalau ditanya orang umur Ustaz berapa? 34. Artinya bukan saya bohong. Nah, setelah itu saya jelaskan juga. Allah mau ngajak anak muda ini cerita, kalian itu cerdas, hitungannya 309 tahun.
bisa dihitung pakai hitungan qamariyah, bisa dihitung pakai hitungan syamsiyah. Ini menunjukkan apa? Ilmu matematika, hitung-hitungan mesti lancar anak muda. Anak muda itu prediksinya mesti tepat. Saya umur 22 selesai S1, umur 24 selesai S2, umur 26 selesai S3. Dia kasih hitung-hitungan itu. Jadi kalau ditanya orang, gimana rencana waktu depan? Terserah apa yang kata takdir aja. Oleh sebab itu maka anak muda mesti jelas planningnya ke depan. Anak muda disebutkan dalam Al-Quran adalah anak muda yang bersemangat luar biasa. Karena mereka tak punya kekuasaan, maka mereka tertindas lari ke sebuah gua. Tapi ada seekor anjing yang mengawal mereka. Itu yang disebut Ashabul Kahfi. Anjing binatang najis, bahkan najisnya tidak sama dengan ular. Kalau ada orang megang ular, tak apa-apa. Kalau ada orang kena ludah ular, tak apa-apa. Ada ular sendok, tak apa-apa. Tapi kalau kena jilat anjing, mesti disiram pakai 7 kali air. Salah satu airnya dengan bercampur air tanah. Itu bedanya anjing sama babi. Kulit ular kalau disama bisa buat sepatu. Di Sudan, masuk saya ke toko sepatu di Sudan, saya tengok macam warna kulit ular. Saya tanya, kulit apa nih? Kulit ular. Loh, mana bisa kulit ular, kulit buaya buat sepatu, buat kain, buat baju, buat tas? Haram, tak boleh. Itu menurut kalian mazhab Syafi'i di Indonesia. Mazhab Maliki boleh. Saya beli, tapi tak saya pakai. Untuk nakut-nakuti orang. Macam-macam plan. Saya beli sepatu kulit buaya, kulit ular sawah. Artinya apa? Bukan satu mazhab saja yang kita pegang. Maroko mazhabnya Maliki, Sudan mazhabnya Maliki. Menurut mazhab Maliki boleh. Begitulah kreativitas mereka. Jadi kalau ada anak-anak muda kampung Lalang ini nanti menangkap ular sawah, udahlah buat sepatu. Kalau ada yang mengharamkannya, haram itu. Menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Maliki boleh. Yang kita pakai, kita ekspor ke tempat lain. Artinya apa? Selalu ada kreativitas. Seekor anjing yang mengawal Ashabul Kahfi dalam satu ayat diulang 4 kali. Anjing. Apa makna cerita itu? Anjing yang najis, anjing yang busuk, anjing yang kotor, anjing yang mughalazah, najis berat mesti dibasuh 6 kali pakai air biasa, 1 kali pakai air campur tanah. Tapi dia tetap disebut dalam Quran. Kenapa? Karena dia mengawal anak muda yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang mengawal anak muda yang takut sama Allah saja dimuliakan Allah, apalagi anak mudanya. Sampai akhirnya mereka terbangun dari tidur panjang. Rupanya orang kalau terbangun ini lapar, itu maka dikasih kuih. Terbangun dari tidur panjang, diambilnya duit, disuruhnya kawannya beli nasi. Coba kuih gue beli dulu nasi. Tapi jangan kau suruh gayanya, kau beli pelan-pelan. Waliyatalattaf wala yushiranna bikum ahada. Kau beli nasi, kau beli makanan ke pasar, waliyatalattaf artinya kau beli dengan pelan-pelan, wala yushiranna bikum ahada, supaya orang di pasar tak tahu bahwa tak kenal dengan kita. Pelan-pelanlah kawannya tadi pergi ke pasar mau beli makanan, sampai di pasar buka makanan menengok duitnya. Duit kalian ini tahun 300 tahun yang lalu. Terkejut dia. Kok dari mana? Aku dari gua. Duit ini 300 tahun yang lalu kok kau masih pakai? Dilaporkan ke raja. Raja sudah berganti. Raja yang zalim, yang jahat sudah mati 300 tahun yang lalu. Akhirnya mereka datang beramai-ramai mengunjungi gua itu. Menengok ada anak-anak muda yang gagah perkasa beserta anjing yang mengawal mereka. Lalu kemudian setelah itu makan selesai bicara, mereka pun mati yang sesungguhnya. 309 tahun dalam keadaan ditidurkan Allah. Allah mau menunjukkan kepada manusia semuanya
inilah hamba-hambaku yang istiqomah. Maka siapa yang membaca surat ini malam Jumat, diberikan Allah kekuatan anak muda, istiqomah anak muda, diberikan kehebatan anak muda sampai Jumat berikutnya. Amin. Yang bilang amin yang baca ashabul surat Al-Kahfi malam Jumat kemarin. Yang tak baca boleh juga. Gimana yang buat-buatkan? Ustaz baca kemarin, baca. Tak pernah saya lupa. Ketika malam Jumat baca ashabul kahfi, baca surat Al-Kahfi, habis itu baca surat Yasin. Kalau bisa dari maghrib sampai ke isya, maghrib sampai isya kosong. Bisa juga malamnya, tengah malam habis tahajud. Bisa juga menjelang subuh, bisa juga setelah subuh, bisa juga menunggu khatib naik mimbar, bisa juga. Tapi jangan baca Quran waktu khatib naik mimbar. Ada juga sekarang nih alim tapi bodoh, baru tobat. Kok kenapa baca Quran pula khatib sedang khutbah? Dua-dua mesti berguna. Sering mendengar makar. Tidak bisa. Saya pikir kok komputer kau dulu. Kita ini dengar aja. Kalau baca aja. Kita kuliah Al-Quran. Kalau ada orang baca Quran, wasnami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan dapat rahmat. Inilah anak muda. Kenapa anak muda yang selalu disebut dinasihati? Sahabatun yudhilluhumullah, 7 golongan yang dapat naungan Allah. Yaumul la dhilla illa dhilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 yang dapat naungan itu, syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah. Anak muda yang lain tidur sampai jam 9 pagi, tak bangun. Anak muda yang lain sibuk pacaran, bonceng sana bonceng sini. Anak muda yang lain sibuk sakau, mabuk. Anak muda yang lain sibuk ngelem. Anak muda yang lain, tapi ada anak muda yang istiqomah beribadah kepada Allah. Kalau orang tua ke masjid itu biasa. Kalau orang tua enggak ke masjid baru luar biasa. Kalau anak muda ke masjid luar biasa. Makanya ketika dikasih judul peran anak muda, nah inilah anak-anak muda yang luar biasa. Beruntung ayah kalian, bertuah emak kalian, tak sia-sia dia melahirkan. Bangga emak. Apa kata emak? 9 bulan 10 hari kamu kandung. Nah, 2 tahun butuh susukan, tapi kau beribadah kepada Allah. Ibu-ibu kalau masih nasihat begitu, kalau ada anaknya macam-macam, rugi ya bulan saja mengandung kau 9 bulan 10 hari. Tahu kau sakau ini 3 bulan keluar negeri. 9 bulan 10 hari dikandung, 2 tahun disusukan, keluar hanya cuma jadi koruptor, keluar cuma jadi pemabuk, keluar cuma jadi pengedar. La haula wala quwata illa billahil azim. Oleh sebab itu, qalilan ma tashkurun, sikit orang yang bisa bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sikit hamba pun yang pandai bersyukur. Kenapa? Karena di tengah kekacauan dunia saat ini masih ada anak-anak muda yang istiqomah. Maka apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbuna Allah, mereka yang berkata Rabbu Allah, tsumma istaqamu, istiqomah mereka. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Tapi nanti ya kalau pulang dari sini langsung aku nampak malaikat. Sedang Umar bin Khattab aja tak tahu malaikat Jibril. Datang seorang rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, duduk dekat Nabi, belaga lututnya sama lutut Nabi, dipegangnya paha Nabi, bertanya dia tentang akhirni anil Islam, akhirni anil iman, akhirni anil ihsan. Setelah itu dia pun pergi. Nabi bertanya, tahu kalian siapa tadi itu? Enggak. Umar, tahu kau siapa tadi? Tidak. Itu Jibril. Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang tadi Jibril. Umar bin Khattab aja tak tahu Jibril. Kan boleh kita. Sekarang ada orang mengaku jumpa Jibril. Oleh sebab itu maka jangan mengaku-ngaku. Memang Jibril alaihissalam datang membawa wahyu. Jibril alaihissalam datang. Setelah Jibril alaihissalam datang, meninggal Nabi Muhammad SAW, putuslah wahyu. Tapi ilham masih ada. Ada anak-anak muda yang diberikan Allah ilham ke dalam hatinya, takut dia kepada narkoba,
takut dia kepada pacaran, yang pacaran segera ambil HP, putuskan, unsubscribe, unfollow. Nadita, mohon maaf, habis subuh ini aku sudah dapat hidayah. Selamanya aku hanya hijrah. Satu yang belum kutinggalkan, apa bang? Kau yang belum. Bisa mendengar pengajian Ustaz tadi, apa boleh buat? Putuskan kau pagi. Menangis lagi yang meraup. Sabar, asal nanti kupinang kau dengan Bismillah. Itu lama kali. Nah, sekarang tinggal cara ngasih makannya. Setelah kita bahas anak muda, baru kita bahas kebangkitan ekonomi. 3 yang mau kita bahas ini. Pertama, anak muda. Yang kedua, ekonomi. Banyak orang berpikir Islam tidak mengatur ekonomi. Apa itu Islam? Islam cuma 3 aja. Lahirnya akikah, nikahnya walimah, matinya takziah. Ini namanya Islam minimalis. 3 yang dianggap Islam. Dia tak tahu Islam mengatur ekonomi. Ada namanya murabahah, ada namanya tijarah, ada namanya ziraah, ada namanya mudharabah, ada namanya merahan, gadai menggadai, ada namanya dain, hutang piutang. Ayat paling panjang dalam Quran Al-Baqarah 282. Ingat itu, Al-Baqarah 282 bercerita tentang duit. Ya ayyuhalladzina amanu wa orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kau menjalankan transaksi hutang piutang tidak ajalin bersama sampai batas waktu tertentu, waktu tulis. Ayat paling panjang dalam Quran, bukan ayat sholat subuh, bukan ayat puasa Ramadan, bukan ayat haji dan umrah, tapi ayat tentang transaksi pinjam meminjam, hutang piutang, masalah duit. Oleh sebab itu masalah duit ini luar biasa. Kita menjadi tenang, sholat khusyuk itu kalau tak ada jumpa kita orang yang pinjam duit kita. Coba kalau kita jumpa, pas balik di samping kita, lain mintaknya. Allah Akbar. Dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mati syahid, begitu saya cerita duit langsung masuk kotak sedekah. Langsung semangat pura-pura tidur. Itu kotak untuk membangun masjid. Isikan duit di situ banyak-banyak. Yang disimpan di dompet hilang, yang disimpan di rekening bank tinggal, tapi yang dimasukkan ke situ itulah yang akan kekal abadi. Membangun masjid, orang akan sholat di masjid itu, terang benderang kubur kita, lapang alam barzah kita, menetes pahalanya petang, pagi, siang dan malam. Iktikaf anak-anak muda jam 12 malam tahajud, iktikaf mereka 10 terakhir Ramadan, itulah yang kekal abadi. Kalau ada orang yang di dompetnya 1 juta, dimasukkannya ke situ 100.000, tinggal di dompet 900.000, mati dia. Yang dibawanya mati yang 100.000, itu apa yang 900? Nggak jelas makan. Terus. Lagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang tak percaya cakap saya. Kalau saya bilang sama dia, duit kau ada 1 juta, 100.000 kau masukkan ke kotak, 900 kau bawa pulang dalam dompet, kau simpan transfer ke bank, mati kau sore nanti. Yang kau bawa yang 100 itulah, yang 900 ambil oleh ahli waris, dibagi-bagikan mereka semuanya. Yang tak percaya silakan tengok aja kalau sampai nyawa sampai sore. An-nasnya manusia itu semuanya mimpi jadi orang kaya, mimpi jadi pejabat, mimpi jadi anak muda, mimpi jadi bisnismen. Ketika dia mati, barulah dia sadar rupanya hidup ini hanya sebatas mimpi jadi rumah orang kaya, rumahnya besar, begitu mati tinggal. Mimpi jadi bisnismen, mimpi jadi presenter, mimpi jadi orang terkenal, begitu mati tinggal habis, tak bermakna apa-apa. Oleh sebab itu kata Nabi SAW, makan dapat mereka yang kau makan busuk,
Wa malam bisa fa'ablaita, yang kau pakai lampu. Apalagi masker nih, coba pakai lampu. Pakai pagi siang lampu. Ustaz ya, lah saya cium macam-macam kau bukain lampu. Masker tu itulah. Wa maka sababta yang kau sedekah fa'ablaita, itu yang akan kau bawa sampai akhir hayat. Mungkin bisa bersedekah kalau miskin susah melarang. Lagi-lagi Islam itu kalau kita tengok, coba lihat tadi, man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Yang punya tempat di surga bookingnya al-hajjul mabrur, laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji mabrur, tak ada balasannya kecuali surga. Yang bisa haji orang kaya. Bila mata insan, kalau manusia mati, in qata'a, putus amalnya, yang tetap mengalir apa? Sedekahun jariyah, yang bisa sedekah orang kaya. Datanglah orang miskin, Pak Ustaz, agama Islam ini tak adil. Kenapa tak adil? Yang masuk surga orang kaya aja. Kami yang miskin ini Pak Ustaz, kau masuk juga, cuma agak lama sedikit. At-tajirus saduqul amin, pedagang, bisnismen yang jujur, yang amanah. Ma'an nabiyyin, nanti dia di surga bersama para nabi, wasiddiqin, bersama siddiqin, wasyuhada, bersama orang mati syahid, wassalihin, bersama orang-orang soleh. Lagi-lagi orang kaya. Orang kaya. Dan sebab itu anak-anak muda yang hadir subuh ini mudah-mudahan semuanya menjadi orang kaya-kaya. Jadi cita-cita dalam hati kalian, sebelum aku mati, aku mesti bangun masjid. Amin. Buat nama masjidnya Masjid At-Taqwa. Yang lagi loh banyak kali. Masjid Al-Ikhlas banyak kali. Dia sudah agak lain sih, Al-Ikhlasiyah. Buat nama masjidnya daripada beli motor besar. Jadi saya ceramah itu, yang saya hormati Bapak pendiri masjid daripada beli motor besar. Yang saya hormati jamaah Bapak Ibu jamaah masjid daripada beli motor besar. Anak muda ya, kenapa kau kasih nama masjidnya daripada beli motor besar? Duit saya ini awalnya mau beli motor besar Pak Ustaz. Terus setelah saya pikir-pikir apa guna manfaatnya, maka akhirnya saya batalkan, saya bangunkan ke masjid. Maka nama masjidnya daripada beli keren kan? Jelas. Itulah orang cerdas. Itulah orang cerdas. Tapi saya kan anak muda Pak Ustaz, ingin juga beli motor. Kok beli aja gak 70? Lebih sama lah. Dan mulai juga, silakan lagi. Mereka mau ke depan. Motor tetap dapat, geng tetap punya, jalan-jalan sore tetap, masjid tetap berdiri. Betul? Mati hilang tinggal semuanya tak bermakna. Tapi kalau ini bisa dilaksanakan, berdiri satu masjid, sholat orang dalamnya, masjid itu pula di pinggir jalan. Setiap orang mampir singgah sholat tanya atas masjid, mengalir, mampir orang cebok dia, mengalir airnya ke makam dia. Man yasara'an musirin yasara'allahu anhu yaumil qiyamah. Siapa yang melepaskan kesulitan orang di dunia, dilepaskan Allah kesulitannya pada hari kiamat. Tak ada yang lebih sulit, tak ada yang lebih susah, tak ada yang lebih terjepit di dunia ini daripada menahan kencing. Itu yang sudah kita lepaskan. Bayangkan dia menahan kencing dari mulai simpang Marenda sampai ke kampung lagi. Kamu alam tengoknya masjid. Begitu sampai di masjid, ditengoknya WC berkunci. Makan sumpah kurus. Makanya kalau WC dikunci, buat satu terbuka. Karena ada orang besar di situ. Perbuatan yang paling menyenangkan hati adalah man faraja'an muslimin kurbatan min kurabi dunia. Siapa yang melepaskan satu kesulitan orang di dunia, farajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka dimudahkan Allah pula kesulitan kesusahan dia pada hari kiamat. Itulah tujuan kita mendirikan masjid.
Cuman buat juga lah kalau yang agak besar sedikit. Karena kalau bisa jangan cuma mampir kencing, sembahyang lah kalian agak berangkat biar jangan apa kali biar nanti. Jangan cuma mampir aja. Buat kotak sedekah depan, kotak. Jangan tak kotak nggak bisa lagi digembok, bilaskan. Bilas keliling masjid, dicor dulu. Masukkan juga lagi di sini, yang numpang kencing aja kalian. Yang macam-macam kalian. Kalau bisa ambil ini, letakkan pulang pikiran. Oleh sebab itu maka ini semua adalah amal. Hari ini anak-anak muda kalian boleh ketawa, tapi saya yakin dan percaya itu masuk ke kepala kalian, tertulis di kepala kalian, teringat di hati kalian. Saat 20 tahun, 30 tahun akan datang, saat itu kalian menjadi direktur, saat itu kalian menjadi kepala dinas, kepala kantor, saat itu kalian menjadi jabatan, maka dalam kepala kalian ingat aku ceramah Ustaz Somad, aku tak akan mati sebelum bangun masjid. Jadi kepala dinas kalian tengok kantor megah, hebat, mewah, pakai eskalator, musola kecil, jangan kucing. Maka program pertama yang kalian laksanakan adalah aku sebagai kepala dinas mendirikan masjid. Langsung ambil kertas, panggil kepala badan, kepala kasut, kepala seksi, panggil semua. Aku selama sebulan di sini mesti berdiri di satu masjid. Tanda tangan, tak siap campur juga. Awalnya dari keterpaksaan, lama-lama menjadi ketenangan, lama-lama menjadi keinginan. Yang sudah bangun masjid ada target dalam hati kalian. Aku sebelum mati mesti bangun masjid 100 masjid. Saya pernah ketemu orang kaya di Medan. Ustaz Somad, doakan cita-cita saya. Apalagi cita-cita Bapak? Rumah sudah ada, mobil sudah ada, pesawat pun ada. Mau apa? Sebelum aku mati, aku mau bangun 100 masjid. Ustaz Somad ada bangun masjid? Ada. Maka perlu kita update kan. Nah, kalau kalian anak muda mesti kalian update nanti. Begitu masjid jadi dan update status di depan masjid. Siapa nama kalian? Namaku Jalil Pak Ustaz. Masjid Al Jalil. Siapa nama kau? Robert. Masjid Robert Al Islam. Wah, mantap. Masjid siapa itu? Masjid saya. Oh, kalau begitu kau riak untuk membangkitkan semangat anak-anak muda supaya mereka semangat bekerja, semangat cari duit, juga melanggar lintang tukang. Apa beda orang Islam cari duit dengan orang Islam yang tak cari duit? Apa beda orang beriman cari duit dengan orang tak beriman cari duit? Sama-sama bisnis, sama-sama dagang, tapi mereka bedanya ada target yang ingin dicapai. Orang beriman kalau cari duit, tujuannya duitnya itu untuk kepentingan agama. Buatkan kos-kosan gratis. Gimana Pak persiapan pensiunnya? Alhamdulillah Pak Ustaz, 100 pintu kos-kosan sudah. Mana ya? Ini pintu semua, memang pintunya 100 kos-kosan pakai AC untuk eksklusif, pakai AC, pakai TV, hebat. Buatkan 3 ini gratis untuk anak tak mampu, untuk fakir miskin, untuk anak muda berprestasi. Mesti ada begitu. Kalau tidak habis, al-tajis itu orang yang cerdas. Siapa orang cerdas itu? Mandana nafsahu amila lima ba'dal maut. Ditekannya hawa nafsunya, dia berpikir apa yang akan kubawa mati nanti setelah mati. Tulis 3 pintu kos-kosan ini untuk wakaf, hasilnya mengalir ke Masjid Al-Ikhlasiyah. Amin. Sudah ada belum? Kita doakan mudah-mudahan. Dikasihnya lah kos-kosan yang kurang-kurang mantap. Insya Allah masuk surga udahnya kurang-kurang mantap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengalaman kami bersama selama ceramah pengajian di mana-mana, ada pernah orang mengasih motor. Ustaz Somad, ini motor untuk Ustaz. Akhirnya kami bawa motor itu bannya 2. Kalau bannya 4 mobil. Jadi adalah
Ustaz ini orang Medan, ditelepon sama orang Jawa, mau jemput aku nanti pakai motor ya. Dijemput orang itu pakai sepeda motor. Rupanya maksudnya motor itu mobil. Karena di Medan motor itu mobil. Adalah orang ngasih saya sepeda motor, bannya 2. Ustaz ini untuk dakwah, kami serahkanlah ke suku Talang Mama di pedalaman Riau di hutan. Karena itu bermanfaat dalam kami serah. Kenapa Ustaz serahkan? Jelek kan? Bagus bagus. Ada pula orang ngasih ambulan. Kemarin kami ceramah di rumah sakit. Tidak ada gunanya punya banyak ambulan. Berapa banyak orang miskin tak bisa dimakamkan, ibu-ibu hamil melahirkan di tengah jalan. Nama anak siapa? Alan Muari. Lahir di jalan bulan Januari. Gara-gara apa? Gara-gara ambulan mahal. Pas selesai kami itu datang Pak Direktur, Ustaz Somad, ini kami wakafkan 1 ambulan. Ambulan wakaf pernah dapat kami, mobil wakaf pernah dapat kami. Mobil yang banyak itu kalau kalian mati tinggal, tapi ada 1 mobil yang bisa dibawa mati. Kata jamaah berbisik, alam ngawur aja Ustaz. Mana ada orang mati bawa mobil? Bikinnya saya nggak dengar. Ada mobil yang bisa dibawa mati. Mobil mana? Mobil yang diwakafkan fisabilillah, diwakafkan mereka. Ceramah pula saya di Aceh Singkel, ramai di tengah lapang, tanah yang luas, tinggal itu tanah itu semua, tapi ada tanah yang kekal abadi. Kita, tanah yang kita perlu cuma semeter kali 2 meter, itulah tempat kita. Semeter kali 2 meter, dalamnya 2 meter. Kenapa dibuat 2 meter? Supaya baunya naik ke atas. Nanti buat kau makin dalam ke bawah. Biasanya orang ukurnya setinggi tegak, begini tegaknya, ambil cukup 2 meter ke bawah supaya baunya tak naik ke atas. Karena kalau baunya naik ke atas datang anjing mengais, dimakan anjing. Tak ada gunanya manusia ini. Tapi ada yang tanah kekal abadi, itulah tanah yang kau wakafkan. Pas saya sedang ceramah berdiri ibu-ibu, Ustaz, tanah itu 3 hektar, ambil. Kami serahkan ke alumni pesantren Darul Arafah. Selama saya ceramah macam-macam. Begitulah hebatnya. Di Mesir saya lihat sendiri ketika bercerita tentang sedekah, Khalid Mash'al, Jenderal Panglima Angkatan Bersenjata dari Palestina, nelpon, kami sedang sulit melawan Israel, tolong bantu kami. Maka langsunglah datang orang Mesir membawa karung beras. Begitu karung beras dibawa, langsung ibu-ibu orang Mesir itu membuka gelang-gelangnya, masuk gelang itu semua. Pas dibuat di tempat kita, lama orang tuh ini mana gelang paling ada 1 gelang masuk. Pas dibawa ke toko mas, hanya ini imitasi. Oleh sebab itu maka kita sudah bahas masalah anak muda. Saya kalau ceramah itu di mana-mana fokus. Tak pernah ceramah saya lari ke sana kemari. 3 saja yang mau kita bahas. Pertama anak muda sudah. Yang kedua masalah ekonomi. Sudah kita bahas ekonomi. Bagaimana orang bisa bangun masjid kalau ekonominya meramai? Gimana orang bisa sedekah ambulan kalau makannya Senin Kamis? Gimana orang bisa membangun panti asuhan, panti jompo, tanah wakaf kalau ekonominya tak bagus? Maka ekonomi dari awal nih anak-anak muda, coba kalian kasih tahu sama ayah kalian, sama mak kalian. Kau manggil ayah apa manggil mak? Manggil papa. Akan kangen papa. Ayah, jangan kalian kasih aku jajan bulan Agustus ini. Aku mau menerapkan ekonomi. Jangan kasih jajan Agustus. September aja nanti lipat gandakan. Kalau kalian mau tahu sayangnya orang tua, karena kalau tiap bulan dapat duit, kita tak tahu mana duit itu. Coba kasih tahu sama mereka. Tolong subsidi APBD, APBN putuskan dulu. Putuskan dulu Agustus September ini. Coba kalian cari duit dari tukang parkir, dosmer, jual. Tadi sebelum kemarin kan ada pasar, teman? Ada pasar.
Ustaz, kata mereka, loh tahu pula dia ada pengajian Ustaz. Coba rasakan susahnya cari duit. Barulah kalian akan cinta sama ayah sama ibu anak-anak muda. Coba rasakan cari duit. Memangnya Ustaz dulu pernah mengalami seperti itu ya. Saya kuliah di Mesir 5 September 1998 sampai saya di Mesir. Walaupun jelek kaki saya ini udah mau sampai di Mesir. 5 September 1998 sampai di Mesir. Tak pernah saya minta duit sekalipun. Bukan mak ayah saya miskin susah. Tak apalah kaya kali, tapi pokok sawit adalah kan. Berapa kau kirim sebulan? Tak usah kirim mak. Aku makan kau di sana. Aku dapat beasiswa 160 pound sebulan. Mana cukup itu? Ku cukupkan. Namun minta duit tak. Aku mau hidup berdikari di sini. Musim haji pergi kan, bawa barang-barang dagangan. Pulang dari haji, baru bawa pula barang dari Saudi Arabia, naik kapal laut 2 hari 2 malam sampai di Makkah Madinah sana, macam-macam kerja. Ada kawan saya dapat kerja cuma sehari itu, habis itu lari di tempat kerja, nyuci piring, tak putus-putus piring. Sekali datang 3 kontainer, tak dapat. Ada yang satu lagi sombong kan lain, aku udah dapat kerja mah. Kau udah dapat? Belum, aku udah, alhamdulillah 60 ringgit, 60 rial di satu hari. Selamat lah, besok balik. Kenapa? Berat kali tak sanggup. Apa katanya? Ngupas bawang. Ngupas bawang putih. Pakai helm ngupas. Jangan pedas biji mas. Jadi kami dulu itu luar biasa. Makanya kalau hari ini saya ceramah depan anak muda, jangan kalian minta duit kuliah, jangan kalian. Dia tak pernah minta duit. S1, S2, S3, tak ada minta duit. Ini sekarang buaya bukan main. Tantang potente. Asal awal bulan, mak. Mau kuliah, mak. Mau S1, mak. S2, mak. S3, mak. Mau bini, mak. Anak lahir pun mak juga. Enggak kali Allah Muhammad Rasulullah. Bencong aja gak minta duit. Saya tidak keras. Saya tak nyuruh kalian anak-anakku itu macam saya betul tak minta duit 4 tahun. Jangan. 4 tahun S1, 2 tahun S2, S3 2 tahun tak minta duit. Bukan seperti itu. Terlalu keras. Itu terlalu berat buat kemudian. Kalian kusuruh 2 hari aja, sebulan aja, seminggu aja terus minta duit. Cobalah cari duit melalui jual koran. Cobalah cari duit melalui doorstep, cuci mobil, cuci motor. Cobalah jual duit melalui jual online. Biar tahu bagaimana susahnya. Kalau sudah tahu bagaimana sulitnya, pas duit itu dapat, maka rasa sayang untuk ini suka-suka hatinya jadi mau kayak duit. Pikiran di kamar bapaknya itu ada pokok duit. Asal disiram bertunas, asal disiram. Kan semudah itu. Mereka sayang. Ada pula memaksa mak. Berapa kali saya dapat video WhatsApp, ada orang memaksa maknya masuk ke rumah. Mana duit mak? Bijak aja betulnya. Udahlah mak tua melahirkan dia. Kalau memang kau gagah perkasa, pergilah kau ke sana jualan. Bisa kau dapat duit, berhasil hidup. Oleh sebab itu Islam ini mengajarkan Nabi Muhammad SAW tak ada ayahnya, tak ada maknya. Siapa yang membuat Nabi tak berayah, tak beribu itu? Allah mau mengajarkan kita mandiri. Belum lagi lahir ke dunia sudah meninggal ayahnya. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Berarti di kampung alam masih ada orang baca bahasanya. Saya mau ngetes saja. Tanya tadi pas saya baca itu semuanya dia apa? Berarti tak ada lagi orang baca bahasanya. Walamma tamma min hamlihi, ketika sempurna hamilnya, syahrani 2 bulan. Al-ashhuril aqwalil marwiyah, menurut hitungan bulan qamariyah. Tufiya bil madinatil munawwarati, meninggal ayahnya
di kota Madinah, Abu Abdillah. 2 bulan dalam kurun meninggal ayahnya, mandiri, tak pernah minta duit kepada ayahnya. Sebutkan Nabi yang tak pernah minta duit kepada ayahnya. Salah satunya Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa memang tak ada ayah sama sekali. 4 tahun meninggal pula emaknya, diasuh oleh datuknya, kakeknya, opungnya, meninggal pula. Meninggal dia pada saat usia Nabi sedang perlunya, sedang butuhnya, sedang sayangnya, sedang cintanya. Lalu kemudian dibesarkan oleh paman. Di antara paman-paman Nabi yang banyak itu, ada satu paman yang paling enak ditumpangi, itulah Abu Thalib, anaknya Ali bin Abi Thalib. Nama Abu Thalib, istrinya namanya Fatimah. Sangat sayang kepada Nabi. Nabi tak berayah, kasih sayangnya didapatkan dari Abu Thalib. Nabi tak beremak, kasih sayang emak didapatkan dari Fatimah. Makanya saking sayangnya dia, anaknya pun dikasihnya nama Fatimah. Hebatnya Sayyidina Ali, emaknya Fatimah, bininya Fatimah. Adinda, aku ingin bimbingan. Kenapa aku yang kau pilih, Pak? Karena nama sama macam nama Pak. Fatimah, luar biasa. Fatimah itu Zahra. Nabi SAW hidup berdikari, tak pernah menggantungkan hidupnya pada ayahnya, pada emaknya. Dari mana Nabi hasil hidup? Nabi mengembalakan kambing-kambing orang Makkah. Kalau ada orang mau makan kambing yang penuh rumput, Nabi gembalakan kambing. Waktu itu masih kecil, sudah agak besar, mulailah dia bisnis membawakan barang-barang dagangan. Li'ilafi Quraisy, perjalanan bisnis orang Quraisy. Ila fi rihlatasyita. Was. Memang bentuk leher itu sama, cuma yang keluar lain punya. Satu kori internasional, satu kampung di Itali. Sebelum ke ngejek, kamu sudah ngejek dulu kan? Rihlatasyita, musim dingin. Soib, musim panas. Musim dingin, musim panas. Dibawanya lah barang dagangan. Cuman hebat kalau anak muda ini yang bawa barang dagangan, lakunya besar. Kalau orang lain yang bawa, lakunya. Khadijah heran, mana orangnya? Ditunjukkan mereka, itulah dia yang selalu membawa itu. Tengok Khadijah. Itu rupanya orangnya. Khadijah zaman itu dia tak mau ngomong langsung, akhirnya disampaikannya lah kepada perantara. Namanya Maisarah. Maisarah, kau sampaikan sama dia, mau tak dia nikah sama aku? Sampaikanlah ke Nabi. Dia Muhammad SAW, dia itu yang punya barang-barang yang kita jualkan selama ini. Dia perempuan kaya, mau tak kau nikah sama dia? Akhirnya setuju, paman-paman Nabi lah meminang Khadijah. Maharnya 20 ekor onta ditambah beberapa uqiyah. Dalam buku ensiklopedia ekonomi Islam disebutkan total mahar nikah Nabi dengan Khadijah, umurnya 25 tahun, anak muda, maharnya 1 miliar. Ini tak saya ceramahkan depan ibu-ibu karena akan merusak harga mahar. Mudah-mudahan nanti yang sampai cerita ini mereka. Ibu yang di luar nanti mau cerita ke ibu-ibu yang ada. Wah, kita ada ngaku nih. 1 miliar. Tapi kalau di depan ibu-ibu, kalau di depan ibu-ibu, ceramahnya saya sampaikan. Aqalluha mahran, perempuan yang paling baik, maharnya yang paling rendah. Datang seorang perempuan bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ada anak muda meminangku, dia mau kasih mahar sepasang sendal. Nabi bertanya, Arafiti, mau kau dipinang dengan sepasang sendal? Mau ya Rasulullah. Nabi menyetujui. Tapi kalau depan anak-anak muda ini saya bilang maharnya 1 miliar supaya kalian semangat cari duit. Saya sangka kreatif. Ya kan jual beli itu nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti kalau gara-gara ceramah ini rusak harga mahar di Medan, undang saya sekali lagi kita bahas tentang mahar yang paling rendah. Saya cuma mau cerita bahwa Nabi Muhammad itu entrepreneur, Nabi Muhammad itu businessman, Nabi Muhammad SAW itu orang kaya, nikahnya maharnya 1 miliar.
Nama bukunya Ensiklopedia Ekonomi Islam. Nama penulisnya Dr. Safi Antonio Mu'allaf, Cina masuk Islam. Sekarang yang memimpin sekolah Tazkiyah di Bogor itu Mu'allaf, masuk Islam. Kuliah di Australia S3, S1-nya di Yordania, S2-nya di Malaysia. Tapi bisnis ekonominya lancar, otaknya Cina, hatinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang luar biasa. Oleh sebab itu maka anak-anak muda bangkitkan semangat. Untuk sementara ini jual masker dulu. Bisa beli laku kan? Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan macam si yang lain-lain itu. Parah kali dia. Tabung gas maknya jual. Saking keninginnya narkoba. Saya dapat bahan-bahan ceramahnya dari jamaah yang naik pengaju. Ustaz, doakan suami saya sembuh ya Pak Ustaz. Kenapa? Kemarin saya masak nasi gak masak-masak Pak Ustaz. Kenapa? Rupanya tabung dijual lagi saya. Kemarin melahirkan anak saya Pak Ustaz. Melahirkan anak, macam-macam lah datang orang. Ada yang bawa bedak, ada yang bawa sabun, ada yang bawa deterjen, ada yang bawa mie instan. Habis semua dijual lagi saya Pak Ustaz. Untuk beli narkoba. Ini orang-orang macam ini ditolakkan aja ke Sungai Dewi. Buat semua medan aja nih. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu ekonomi ini mesti bangkit. Kada al-faqru an yakuna kufran. Hampir saja orang fakir itu menjadi kafir. Fakir, miskin, susah, melarat, menjual akidah hanya karena baju kaos, menjual akidah hanya karena dikasih makan sesuap. Karena imannya terletak di sejengkal. Sejengkal di atas pusat, sejengkal di bawah pusat. Yang di bawah pusatnya diukur sekarang. Intinya di otaknya. Sedangkan orang beriman selalu memikirkan hatinya. Hatinya mesti bersih, otaknya mesti bersih. Hati bersih, otak bersih karena makanan bersih. Nanti kalau ada orang mau ngasih yang harap, jangan terima. Ustaz pernah ditawari orang yang haram-haram. Oh, lah balik. Ini Pak Ustaz, haram. Katakan tidak, say no to drug. Katakan tidak pada narkoba. Yang cerita duit Pak Ustaz. Narkoba itu kan duit juga ujungnya. Korupsi, tidak. Suatu pagi kami makan lontong habis pengajian. Datanglah bapak-bapak. Ustaz Somad, ya. Dulu Pak Ustaz, waktu saya masih jahiliyah. Saya itu dulu jahiliyah Pak Ustaz. Sebetulnya nggak diceritakan ya. Nampak saya dari tatapan mata. Itu tulis di situ jahiliyah. Dulu Pak Ustaz, waktu saya masih jahiliyah, kami bawa duit satu koper. Satu koper kami bawa Pak Ustaz. Kami jumpai pegawai kantor gubernur. Kami mau makan proyek sama dia. Kami datang ke rumahnya, Pak, tolong kasih kami proyek, ini duit satu koper. Apa kata bapak itu? Tidak. Tapi anak bapak kan sedang kuliah di Australia, perlu banyak dolar, sekarang sedang krisis ekonomi. Tidak, aku tak mau kasih anakku makan haram. Itu orang luar biasa Pak Ustaz. Dikenal orang sampai akhir zaman. Berhasil, anaknya sukses, dokter, gara-gara dikasih makan halal. Sebaliknya ada yang hantam ke rumah, bantai saja, riba sulit. Apa ada duit itu? Wah, kenapa kau ambil duit itu? Kan haram. Duit kan gak ada warnanya. Halal sama haram warnanya merah juga. Diambilnya itu semua. Yang ini jadi hantu, yang ini jadi setan, yang ini jadi genderuwo, yang ini jadi seperti bolong, yang ini jadi bigu gajah. Tak ada pun satu jadi orang. Gara-gara makan haram. Saya yakin dan percaya anak-anak muda yang bisa hatinya tergantung di masjid, sholat subuh bisa datang, ini pastilah anak muda yang dikasih makan halal. Karena memang tertulis di sebelah label halal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atib mat'amak, jaga makananmu, takun mustajab dakwah, maka doamu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mulai jam 5 kurang 15, sekarang jam 6.45, pas 1 jam kita bersama. Ternyata kalau duduk sama anak muda 1 jam tak terasa. Coba duduk sama orang tua. Apa-apa gitu. Tolong nanti sebelum di-upload yang cerita ini orang tua jadi bingung. Sakit hati orang itu di unsubscribe-nya dulu. Jadi yang dimuliakan Allah SWT, kalian baca peluang apa kira-kira peluang
Sekarang banyak orang jadi vlogger, banyak jadi YouTuber. Kalian bisa juga buat YouTuber, tapi janganlah cuma ngejar konten. Konten-konten sampahnya lebih banyak. Cuma ngejar konten, hanya ngejar konten dipaksakan diri. Orang makan bakso, makan mie ayam, hanya makan kecoa. Alhamdulillah makan kecoa itu. Tengok kawan makan kecoa, followernya 1 juta, mau makan 2 juta, masukkan ke kepiting. Oh ini kalau nampaknya kalau masuk kali jeping bisa 5 juta, masuk. Memang 5 juta, tapi kau indah langsung. Konten dekat rel kereta api, hai guys, ya kereta api sudah mendekat, oh mati. Konten sampah. Padahal untuk buat konten halal itu begitu mudahnya. Medan banyak konten halal. Pergi ke kantor pos Medan. Pergi, saudaraku, aku sedang berada di kantor pos Medan. Kantor pos ini didirikan pada tahun sekian, cerita tentang sejarah. Jangan lupa subscribe, like, and share. Buat nanti remaja Masjid Al-Ikhlasiyah lomba konten vlogger, konten bermakna 2020. Buat nanti panitia yang juara nanti saya endorse. Nah, masalah berapa persen nanti kita cari. Saya akan dimuliakan Allah SWT. Saya sampai hari ini duit YouTube itu tak pernah saya makan. Semua duit YouTube itu untuk beli beras. Bukan makan juga kan? Untuk fakir miskin. Yang tiap bulan dibagi ke fakir miskin itu. Tapi kalian masih mahasiswa, belum ada pekerjaan, nggak apa-apa kalian makan, boleh untuk biaya kuliah. Sampaikan kepada mak, ayah, yang kasih lagi duit, aku ada pendapatan bulanan sekian, dari hasil jual masker sekian, dari hasil jual sendal untuk masjid sekian, dari hasil penjualan sendal di masjid kujual sekian, dari hasil jual air sekian. Kalau ada duit mak, apa niat cita-cita kau nak? Cita-citaku ingin memberangkatkan haji, umrah dan umroh. Meleleh air matanya saat kau katakan cita-citaku yang tertinggi ingin memberangkatkan kalian umroh, ya. Saat itulah kalian sedang menjuluk rahmat dari Allah. Tumpah rahmat dari Nabi, hidup kalian berkah. Ini cita-cita apa? Cita-cita mana? Cita cukup jadi pengacara, mau penjara kan masuk air. Tiga yang sudah tercapai. Pertama, anak muda. Kedua, ekonomi. Ketiga, peningkatan. Baca peluang, lihat yang terbaik. Insya Allah semua jadi anak-anak muda yang sukses dunia akhirat. Amin. Al-Hazini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أصلح شباب المسلمين. Perbaikilah anak-anak muda kaum muslimin, bil khusus jamaah Masjid Al-Ikhlasiyah Kampung Lalang ya Allah. Allahumma ba'idhum 'anil syarri wal fitan. Jauhkan anak-anak muda kami dari keburukan dan fitnah. Allahumma dafa'na wala wal wabah wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan anak-anak muda kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, pergaulan bebas, pacaran, LGBT, perbuatan keji dan munkar. Allahumma ja'alhum minal mujahidin fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Jadikan anak-anak muda kami ini berjuang di jalan-Mu, memperjuangkan agama-Mu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma waffiqhum lima tuhibbu wa tardah. Tanamkan ke dalam hati anak muda kami ridha dan cinta-Mu, sehingga mereka beramal dengan amal yang Kau cintai dan Kau ridhai ya Allah. Allahumma rzuqhumul istiqamata 'ala syari'atil gharra wa tariqatil baydah. Tanamkan istiqamah dalam hati anak-anak muda kami ya Allah, sehingga badai cobaan berbagai macam datang mereka tetap istiqamah dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Berikan kami rezeki yang halal dan berkah supaya kami bisa berwakaf, berinfak, berzakat, bersedekah. Allahumma a'inna ala dzikrika, tolong hati kami senantiasa berzikir mengingat-Mu, wa syukrika, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik ya Allah.
Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina. Kami ingin saat kami mati nanti yang membisikkan ke telinga kami adalah anak-anak muda kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kami ingin saat kami mati nanti yang menyolatkan jenazah kami adalah anak-anak muda kami, ya Allah. Kami ingin saat kami mati nanti yang memandikan jenazah kami, yang memasukkan ke liang lahat kami adalah anak-anak muda kami, ya Allah. Allahumma jma'na ma'ahum ma'al habibi Mustafa fi jannatikal ula. Sebagaimana subuh ini kami bersama di masjidmu, bersama pula kami nanti dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kehilafan karena situasi Covid. Kita support semuanya supaya jangan terjangkit. Maka kita salam dari jauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keamanan dan tetap menjaga protokol kesehatan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jangan maju nih, jangan maju nih. Anda maju. Warahmatullahi wabarakatuh.